Oke guys, balik lagi ke ceritanya. Di ujung terjauh dari pasukan cahaya spiritual, yang perbatasannya tidak terlihat, berdiri Mu Chen dan rombongannya di udara. Mereka menatap ke dalam tentara yang cerah dan gemerlap, namun, mereka tidak langsung terburu-buru ke dalamnya. Jumlah pion spiritual telah mencapai jumlah yang menakutkan. Jika mereka menyerang sendiri, mereka mungkin langsung tenggelam dalam lautan pion spiritual. Di bawah jumlah yang menakutkan itu, bahkan seorang ahli tahap akhir tahap transformasi surgawi akan berakhir dalam keadaan sedih. Lebih jauh lagi, selain pion spiritual yang tak terhitung banyaknya, jelas ada beberapa ksatria spiritual yang tersembunyi di dalamnya. Semua titik berkumpul yang mereka lihat di jalan digabungkan sebenarnya masih sedikit lebih sedikit dari jumlah yang ada di sini. Titik pengumpulan kelas sangat berbahaya benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Wang Tong dan yang lainnya terkejut melihat pemandangan di depan mereka. Tidak heran mengapa ada begitu sedikit orang yang berani menunjukkan kemewahan untuk tingkat titik pertemuan seperti itu dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan tanpa raja spiritual, hanya berdasarkan barisan ini sudah cukup untuk membuat orang berhenti di jalur mereka. Kapan kita mengambil tindakan? Tanya Wang Tong sambil melihat ke arah Mu Chen. Dia agak bersemangat untuk mencobanya, karena apa yang ada di depan matanya adalah harta karun yang asli. Selama mereka bisa mendapatkan sebagiannya, perburuan mereka kali ini bisa dianggap panen penuh. Panen ini akan cukup untuk memungkinkan mereka mendapatkan pemberdayaan cahaya spiritual tingkat tertinggi. Tunggu, jawab Mu Chen dengan senyum lembut. Kami terlalu lemah. Jika kita terburu-buru masuk, kita mungkin tidak akan bisa bertemu dengan raja spiritual sebelum kita menghabiskan semua energi spiritual dalam diri kita. Mendengar itu, Wang Tong dan yang lainnya mengangguk. Memang, mereka sebelumnya meremehkan nilai titik berkumpul ini. Hanya setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka menyadari bahwa menyerbu ke tempat seperti ini tanpa iringan apapun hanya akan menyebabkan kematian mereka. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Di kejauhan, jumlah sosok yang tak terhitung jumlahnya tak henti-hentinya melesat. Sebelum membentuk kerumunan yang melayang di langit, semua mata mereka dengan tergesa-gesa melihat pasukan cahaya spiritual di depan mereka. Dalam waktu setengah jam, langit di sekitarnya dipenuhi dengan sosok-sosok yang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Setidaknya ada 1000 dari mereka. Skala ini dapat dianggap cukup sedikit. Sama seperti Mu Chen sedang mengamati situasi sekitarnya, deru bergegas tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Dia melihat ke atas, hanya untuk melihat sejumlah besar sosok bergegas berlari, sebelum akhirnya melayang di udara. Ini Mu Fengyang dan partinya. Setelah melihat sosok-sosok itu, wajah Wang Tong dan yang lainnya sedikit berubah. Itu karena orang di depan kelompok, yang merupakan orang yang memiliki konflik dengan mereka kemarin, Mu Fengyang. Ketika Mu Chen dan kelompoknya menunjukkan Mu Fengyang dan rombongannya, mereka dengan jelas menemukan bahwa Mu Fengyang telah menyipitkan matanya dan mengirim senyum tipis ke arah Mu Chen. Dia sepertinya tidak terkejut dengan penampilan mereka di sini. Berdiri di belakang Mu Fengyang, Su Qin dan kelompok itu menatap Mu Chen, dan kelompok itu memiliki wajah yang penuh dengan niat buruk, dengan mata mereka dipenuhi dengan provokasi. Apa yang harus merajalela tentang? Gumam Wang Tong, merasa agak tidak senang. Tiba-tiba, ekspresinya berubah ketika dia melihat seberkas cahaya hijau menyapu ke arah sini dari jarak yang sangat jauh, sebelum akhirnya turun di depan Su Qin dan rombongannya. Saat lampu hijau menyebar, itu mengungkapkan sosok yang mengenakan jubah hijau. Meskipun wajahnya biasa saja, sepasang matanya sangat cerah, membuat orang tidak berani untuk menatap matanya. Ketika dia muncul, semua orang merasakan fluktuasi energi spiritual yang agak menindas memancar darinya. Hal ini menyebabkan beberapa orang dari sekitarnya untuk melihat ke atas, sebelum ekspresi mereka sedikit berubah. Mata Mu Chen juga sedikit menyipit saat ini. Dia merasakan bahaya datang dari pria berpakaian hijau. Itu Zhao Qingsan, bisik Wang Tong dan yang lainnya dengan suara rendah yang mengerikan. Zhao Qingsan yang telah mengalahkan tempat ketujuh di peringkat surgawi, Gu Yuan dalam 10 langkah, tanya Mu Chen saat matanya berkedip. Tidak heran dia memiliki aura yang begitu mengesankan. Melihat penampilan Zhao Qingsan, Mu Fengyang langsung terkejut sebelum tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu akhirnya tiba." Zhao Qingsan tersenyum tipis dan menjawab, "Saya mengalami sedikit masalah dalam perjalanan." Saat dia menjawab,
Dia melihat ke arah pasukan cahaya spiritual di kejauhan, ekspresi aneh muncul di matanya saat dia berkata, apakah itu titik pengumpulan kelas yang sangat berbahaya? Memang, itu luar biasa. Setelah mengatakan itu, dia terus mengamati sekelilingnya. Meskipun ada beberapa orang di sekitar, sebagian besar dari mereka dilirik olehnya. Ketika visinya menyapu ke tempat Mu Chen dan Luo Li berdiri, pandangannya akhirnya tertuju pada mereka. Itu Mu Chen, saya telah mengundangnya untuk bergabung dengan Dark Society kami kemarin. Namun, dia menolak ajakanku, kata Mu Feng yang acuh tak acuh. Saudara Zhao, bocah ini terlalu tidak bijaksana. Dia bahkan tidak memperhatikan undangan pribadi saudaramu. Dari kelihatannya, sepertinya dia benar-benar meremehkan masyarakat kegelapan kita. Kata Sukin, menambahkan bahan bakar ke api. Orang dengan kemampuan secara alami akan menjadi sombong, kata Zhao Qingsan saat matanya sedikit menyipit. Tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah. Tak lama setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Mu Fengyang. Dia bertanya, apakah kamu berjabat tangan dengannya? Mu Fengyang dengan samar menganggukkan kepalanya dan menjawab, dia mampu melawan satu gerakan pun dariku dengan kekuatan tahap transformasi semu surgawi miliknya. Meskipun itu karena dia telah mempelajari seni spiritual tingkat dewa, dia masih bisa dianggap sebagai orang yang tangguh. Zhao Qingsan tersenyum dan berkata, jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus menggunakan kekuatan penuh Anda untuk menguji kemampuannya. Mu Fengyang mengangguk lagi, saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, melihat ke arah lain. Dia menunjuk sekelompok sosok yang menyapu ke arah wilayah ini sebelum berdiri di udara. Di depan kelompok orang ini berdiri seorang laki-laki dengan tangan disilangkan di belakang punggungnya. Ekspresi wajahnya acuh tak acuh. Namun, fluktuasi energi spiritual yang memancar dari tubuhnya membuat Mu Fengyang dan rombongannya menyipitkan mata. Itu Su Huang. Zhao Qingsan tersenyum tipis, sementara matanya tampak menjadi lebih cerah. Karena penglihatannya terkunci pada sosok itu, saat ini dia sudah dianggap berada di peringkat ke-7 di peringkat surgawi. Jika dia bisa mengalahkan Su Huang, namanya akan benar-benar mengguncang Akademi Spiritual Surga Utara, dan dia akan sebanding dengan tokoh-tokoh berpengaruh puncak itu, seperti Li Xuantong dan He Yao. Orang ini juga datang, kata Mu Chen dengan sedikit heran saat dia melihat Su Huang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Huang akan tertarik ke tempat ini. Sepertinya tempat ini semakin ramai. Su Huang adalah sosok berpengaruh sejati dan asli di Akademi Surga Spiritual Utara. Penampilannya secara alami menarik banyak tatapan, beberapa tatapan orang-orang sedikit aneh karena mereka terus berputar melewati Su Huang, Zhao Qingsan dan Mu Fengyang. Hal favorit yang ingin dilakukan oleh masyarakat kegelapan adalah menemukan tokoh berpengaruh yang berada di peringkat depan peringkat surgawi seperti Su Huang dan memanfaatkan ketenaran mereka untuk menunjukkan prestasi brilian yang akan mengejutkan dunia, memungkinkan mereka untuk mendaki surga dalam satu langkah. Saat ini, dikatakan bahwa Zhao Qingsan telah mengalahkan peringkat ke-7 di peringkat surgawi, Gu Yuan, peringkat ke-5 di peringkat surgawi, Su Huang, jelas akan menjadi target berikutnya. Jika kedua orang ini bertarung, siapa yang akan muncul sebagai pemenang? Menghadapi banyak tatapan yang datang dari sekitarnya, wajah Su Huang tetap acuh tak acuh, dengan tatapannya memberikan sapuan samar sebelum menarik kembali. Su Qingqing juga mengikuti di sisinya, matanya yang indah menyapu sekeliling sebelum melihat Mu Chen tidak jauh di kejauhan, yang membuatnya menggigit bibirnya. Namun, dia tahu bahwa Mu Chen saat ini tidak lagi sederhana, oleh karena itu, dia tidak berani merajalela seperti sebelumnya. Tidak lama setelah Su Huang tiba, beberapa siswa berprestasi, yang reputasinya tidak lemah di Akademi Spiritual Surga Utara, muncul berturut-turut. Meskipun reputasi mereka tidak dapat dibandingkan dengan Su Huang, mereka tidak dianggap lemah. Ketika orang-orang yang berkumpul di sini semakin besar, barisan siswa di sini jelas menjadi semakin tirani. Meskipun jumlah ini masih tidak dapat bersaing dengan pasukan cahaya spiritual, mereka memiliki kecerdasan, sementara ksatria spiritual itu tidak memilikinya, dan hanya bisa mengandalkan insting untuk melancarkan serangan mereka. Saat bersiap untuk menyerang nanti, pastikan untuk lebih berhati-hati. Anran, jika kita masuk terlalu dalam, kalian harus mundur dulu, kata Mu Chen sambil melihat sekeliling. Banyak orang yang ingin mencobanya, dan dari kelihatannya,
mereka mulai bersiap untuk menyerang pasukan cahaya spiritual. Baik, jawab gadis-gadis itu sambil menganggukkan kepala. Dalam kelompok ini, kekuatan mereka jelas yang terlemah, menuju terlalu dalam memang sangat berbahaya. Bagaimanapun, dalam titik pengumpulan kelas sangat berbahaya ini, jumlah ksatria spiritual tahap transformasi surgawi tidak boleh sedikit. Sama seperti Mu Chen telah menyelesaikan perintahnya, suasana wilayah ini telah benar-benar berubah berapi-api dan meletus. Ada orang-orang yang tidak dapat menahan lebih lama lagi saat mereka berteriak dengan suara keras, "Ambil tindakan, rebut cahaya spiritual itu, dan pemberdayaan cahaya spiritual kita kali ini akan sempurna." Mata beberapa orang berubah berapi-api pada saat ini, sebelum sosok demi sosok dengan eksplosif berlari ke depan, menembak ke arah pasukan cahaya spiritual yang luas dan luas itu dengan cara yang menggetarkan bumi. Mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk menyukai raja spiritual itu. Namun, cahaya spiritual yang hadir di sini puluhan kali lebih banyak daripada tempat lain. Selama mereka bisa mendapatkan sebagian dari mereka, itu adalah hadiah yang cukup untuk mereka. Mari kita ambil tindakan juga. Ingat, tujuan kita adalah raja spiritual itu. Mari kita bunuh sebanyak yang kita bisa di sepanjang jalan. Zhao Qingshan melihat pergerakan orang-orang di wilayah tersebut. Mata awalnya yang cerah memiliki sedikit nyala api di dalamnya. Namun, tatapannya terfokus pada kedalaman pasukan cahaya spiritual. Cahaya spiritual biasa tidak masuk ke matanya. Cahaya spiritual pada tingkat raja spiritual menjadi satu-satunya tujuannya. Jika dia bisa mendapatkannya dan mengalami pemberdayaan cahaya spiritual lagi, dia mungkin memiliki kualifikasi untuk menerobos ke tahap penyelesaian surgawi. Pada saat itu, dia bahkan akan senang dan tidak takut jika dia harus menghadapi Shen Changsheng. Saat kata-katanya muncul, sosoknya sudah melesat ke depan, membawa serta rombongannya. Mu Feng yang segera mengikuti di belakangnya. "Ayo pergi," Su Qing memandang acuh tak acuh ke belakang Zhao Qingshan dan kelompoknya, sebelum dengan santai mengucapkan dua kata sebelum menembak. Suara mendesing yang menghancurkan bumi terdengar di seluruh langit saat sosok demi sosok melesat ke arah pasukan cahaya spiritual yang luas dan mirip dengan belalang. Adegan ini agak spektakuler, kita juga harus bergerak. Hanya setelah melihat semua orang mulai bergerak, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Di tempat seperti ini, yang terbaik adalah membiarkan orang lain menjadi garda depan. Dengan pergeseran tubuhnya, dia melesat ke depan, langsung melesat melewati celah yang dalam. Di kejauhan, pasukan cahaya spiritual yang cerah dan gemerlap berkilau dengan cahaya yang menutupi langit. Tatapan Mu Chen terfokus pada kedalaman tentara. Raja spiritual seharusnya ada di sana. Mata Mu Chen samar-samar melintas saat dia mendekati cahaya spiritual yang menutupi langit. Melihat ksatria spiritual yang tidak pernah berakhir, Mu Chen melambaikan tangannya. Memimpin, dia bergegas ke pasukan cahaya spiritual. Mengikuti kemajuan semua orang, pasukan cahaya spiritual yang awalnya tidak memiliki kekuatan hidup, tetapi penuh dengan energi spiritual yang tak terbatas, diam-diam menjadi gelisah pada saat ini. Dalam cahaya spiritual tak terbatas yang mirip dengan lautan, kekuatan spiritual yang membakar dengan api hitam menyapu. Setiap pion spiritual yang bersentuhan dengannya akan hancur dalam sekejap, sebelum berubah menjadi untaian cahaya spiritual, yang akan melayang. Anran dan yang lainnya segera mengambil tindakan, segera menyimpan cahaya spiritual itu. Tepat ketika mereka telah menyimpan cahaya spiritual itu, jumlah pion spiritual yang menghancurkan bumi membanjiri dari sekitarnya seperti gelombang pasang, hampir ingin menenggelamkannya sepenuhnya. Saudara-saudara Wang juga secara bersamaan meluncurkan serangan mereka pada saat ini. Pedang cahaya yang cepat dan ganas menyapu, menciptakan celah besar di dalam gelombang pion spiritual yang masuk, yang dilewati kelompok kecil mereka tanpa penundaan. Jumlah pion spiritual di sini terlalu menakutkan. Ketika Wang Tong dan yang lainnya baru saja melewati celah, dan kemudian melihat gelombang pion spiritual yang tampaknya tak berujung, wajah mereka tidak bisa menahan diri untuk berubah serius dan serius. Jumlah pion spiritual di titik berkumpul ini mungkin jutaan. Beruntung bahwa pion spiritual ini tidak memiliki jejak kecerdasan. Jika tidak, selama salah satu dari mereka menyerang sekali, bahkan orang tahap penyelesaian surgawi akan hancur dan berubah menjadi bubur. Mu Chen juga mengangguk,
beberapa dari mereka bergiliran menyerang dan menciptakan celah di gelombang pion spiritual untuk mengurangi konsumsi energi spiritual. Jika seseorang melakukan ini sendirian, begitu seseorang menabrak batas luar, dia mungkin sudah kehabisan energi spiritualnya. Saat dia sedang membersihkan pion spiritual yang membanjiri tanpa henti, dia juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Di tempat-tempat itu, ada beberapa fluktuasi energi spiritual yang sangat liar dan ganas memancar keluar. Jelas, tempat-tempat itu juga terkunci dalam pertempuran sengit. Jumlah pertarungan ini tidak sedikit, namun, untungnya pertarungan ini memiliki tekanan yang sama. Jika tidak, akan lebih sulit bagi Mu Chen dan kelompoknya untuk mencapai kedalaman. Anggota Dark Society sangat cepat. Wang Tong tiba-tiba berteriak. Tidak jauh dari mereka adalah sekelompok orang yang tampaknya menggunakan kecepatan yang tidak terjangkau untuk bergegas maju, menghancurkan setiap pion spiritual yang datang ke arah mereka. Pemimpin kelompok itu adalah Zhao Qingshan dan Mu Fengyang. Formasi mereka bisa dianggap yang terkuat, dengan jumlah mereka juga yang paling banyak. Di sisi kanan, tertinggal sedikit di belakang Dark Society, adalah kelompok yang dibawa oleh Su Huang. Lebih jauh ke kejauhan ada beberapa kelompok yang cukup kuat yang dengan cepat membelah banjir pion spiritual, mendorong ke arah kedalaman. Tidak perlu cemas, bahkan jika kamu mencapai kedalaman lebih awal, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Raja Spiritual semudah itu untuk dihadapi? Mu Chen masih mempertahankan ketenangannya. Selain mencapai kedalaman selangkah lebih awal dengan bergegas masuk, tidak ada gunanya lagi. Namun, apakah perlu ada langkah lebih awal? Dia tidak percaya bahwa Zhao Qingshan, Mu Fengyang dan gengnya akan mampu menghadapi Raja Spiritual. Jaga kecepatan kita, gunakan energi spiritual Anda dengan hemat, karena ini baru saja dimulai, Mu Chen mengingatkan sisanya. Sampai sekarang, hanya pion spiritual paling biasa yang muncul, bahkan ksatria spiritual belum muncul. Wang Tong dan yang lainnya menganggukkan kepala mereka sebelum memusatkan semua perhatian mereka pada aliran tak berujung dari pion spiritual yang membanjiri. Saat mereka berlari ke depan dengan penuh perhatian, kecepatan mereka meningkat sedikit. Setelah belasan menit, mereka secara bertahap melewati wilayah terluar dari titik berkumpul. Namun, saat mereka melewati wilayah terluar, mereka akhirnya mulai merasakan tekanan secara bertahap. Meskipun pion spiritual di sini tidak memiliki kecerdasan, jumlah mereka terlalu menakutkan. Menyapu dengan energi spiritual mereka yang melonjak, serangan mereka tidak lebih lemah dari serangan habis-habisan dari ahli tahap transformasi surgawi. Ingin menahan serangan semacam itu tidak semudah yang dipikirkan. Namun, ada baiknya Mu Chen dan kelompoknya membuat beberapa persiapan mental dan bergiliran, memungkinkan mereka untuk melanjutkan perlawanan mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin dalam ke titik berkumpul. Mu Chen mengirim tinju bergemuruh, energi spiritual liar dan ungu mengalir keluar mirip dengan gumpalan roket, langsung menghancurkan selusin pion spiritual yang berlari berkeping-keping, seutas cahaya spiritual yang mirip dengan api ditembakkan, sebelum ditangkap olehnya. Namun, setelah membunuh pion spiritual itu, Mu Chen sedikit mengerutkan alisnya. Sekarang, mereka sudah bisa dianggap telah memasuki wilayah tengah titik berkumpul. Namun, apa yang membuatnya merasa agak terperangah adalah, dalam perjalanan ke sini, dia sebenarnya tidak melihat satupun ksatria spiritual, dengan semuanya adalah pion spiritual biasa. Bahkan titik pertemuan kelas biasa yang mereka kunjungi sebelumnya memiliki ksatria spiritual di dalamnya. Namun, setelah mencapai kedalaman seperti itu, mengapa tidak ada jejak mereka? Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman yang penuh dengan cahaya spiritual. Cahaya spiritual di sana terlalu terang dan gemerlap, bahkan dengan langit yang tertutupi olehnya. Dia juga tidak dapat melihat dengan jelas tempat itu. Namun, dia samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan menekan perasaan di hatinya. Karena dia telah mencapai tempat ini, bagaimanapun caranya, dia harus secara pribadi melihat Raja Spiritual. Dia meraung dengan suara rendah. Dia mengambil inisiatif, dia menembak ke depan. Dengan Luo Li, Wang Tong dan yang lainnya segera mengikuti di belakangnya. Mereka juga mulai memanfaatkan energi spiritual mereka, bergerak maju dengan kecepatan penuh. Namun, saat mereka melanjutkan lebih jauh, kecurigaan di mata Mu Chen berubah semakin tebal. Sampai sekarang, dia belum pernah melihat satupun ksatria spiritual.
ksatria spiritual itu tampaknya telah menghilang ke udara. Mu Chen, situasinya tidak terasa benar. Bahkan Wang Tong telah merasakan situasi ini, wajahnya berubah sedikit jelek, seperti yang dia katakan dengan suara rendah. Kemana semua ksatria spiritual pergi? Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat kelompok yang berada di kejauhan. Mereka tampaknya telah meningkatkan kecepatan mereka saat mereka bergegas menuju kedalaman. Mereka juga tampaknya telah menemukan situasinya, dan, oleh karena itu, ingin bergegas ke kedalaman untuk mencari apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ayo pergi ke kedalaman untuk melihatnya, Mu Chen dengan lembut bergumam. Dengan lambaian tangannya, kelompok itu segera meningkatkan kecepatan mereka. Menggunakan semua kekuatan mereka, mereka menghancurkan banjir pion spiritual yang menghalangi jalan mereka. Menggunakan kekuatan penuh mereka, setelah kira-kira 10 menit, Mu Chen dan kelompoknya telah melewati banjir pion spiritual yang tampaknya tak berujung. Saat mereka melakukannya, tekanan yang datang dari segala arah langsung menghilang. Banjir pion spiritual telah benar-benar menghilang. Mu Chen dan kelompoknya menatap dengan sedikit takjub pada kedalaman yang benar-benar kosong. Ratusan meter di belakang mereka adalah banjir pion spiritual yang baru saja mereka lewati. Namun, setelah melewatinya, pion spiritual telah menghentikan pengejaran mereka, berjalan mondar-mandir, tidak berani mendekat. Mu Chen sedikit mengernyitkan alisnya dan berhenti peduli dengan pion spiritual biasa itu. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling, hanya untuk melihat luasnya yang ekstrim di kedalaman. Namun, itu kosong, tanpa jejak kehidupan. Di bagian terdalam dari kedalaman adalah cahaya spiritual yang terang dan gemerlap yang menutupi langit. Samar-samar, ada tekanan energi spiritual yang sangat kuat yang terpancar dari langit, menghapus seluruh kedalaman. Mungkin, karena tekanan itu, pion spiritual tidak berani mendekat. Adapun orang yang memiliki tekanan energi spiritual yang menakjubkan seperti itu, jelas tidak ada keberadaan lain, selain Raja Spiritual. Visi Mu Chen berbalik dan melihat ke wilayah yang luas dan luas. Saat lusinan kelompok bergegas masuk ke sini, mereka juga telah mengamati sekeliling mereka dengan sedikit kecurigaan. Akhirnya, tatapan mereka berkumpul di bagian terdalam dari kedalaman, di mana tekanan kekuatan spiritual memancar. Raja spiritual ada di sana. Mata beberapa orang mulai menjadi berapi-api saat mereka terus berlari ke depan secara bersamaan. Mu Chen melambaikan tangannya dan mengikuti mereka. Pada saat yang sama, dia meningkatkan kewaspadaannya. Wilayah ini dinilai sebagai sangat berbahaya. Jika dia tidak waspada, menjadi tangan kosong akan menjadi hal kecil. Dia takut terluka parah dan diusir langsung dari dunia cahaya spiritual. Lusinan kelompok dengan cepat menembak ke arah wilayah yang luas. Setelah beberapa saat, sosok mereka mulai berhenti satu persatu, sebelum melihat tempat di depan mereka dengan takjub. Dalam kedalaman yang ekstrim, cahaya spiritual yang terang dan gemerlap tanpa henti terpancar keluar. Di tempat di mana cahaya spiritual paling mencolok, berdiri sosok raksasa setinggi sekitar 300 meter. Sosok itu seluruhnya tertutup permata, seolah-olah lapisan tebal pelindung kristal telah menyelimutinya. Diam-diam berdiri di sana, seolah-olah itu adalah kaisar seluruh wilayah ini, tampak seperti anomali. Itu Raja Spiritual. Mu Chen dan kelompoknya menatap sosok raksasa itu dengan muram. Fluktuasi energi spiritual yang menakutkan memancar dari yang terakhir membuat semua orang yang hadir merasa takut dan gentar. Gelar itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tahap transformasi surgawi. Jelas, di wilayah ini, selain Raja Spiritual, keberadaan mana yang mampu memiliki fluktuasi energi spiritual yang begitu kuat? Saya akhirnya melihat Raja Spiritual. Seperti itulah penampilan mereka. Wang Tong dan yang lainnya bergumam pada diri mereka sendiri sebelum tertawa getir dan berkata, namun, bukankah itu tampaknya terlalu kuat? Fluktuasi energi spiritual yang terpancar darinya membuat mereka merasa tubuh mereka tumbuh sedikit lebih berat. Ini membuat mereka memahami perbedaan besar antara mereka dan Raja Spiritual. Ini adalah kekuatan tahap penyelesaian surgawi. Di antara mereka, hampir tidak ada yang bisa menjadi lawan dari Raja Spiritual ini dalam duel. Selusin kelompok berdiri di kejauhan, mata mereka menatap tajam ke arah Raja Spiritual yang menjulang tinggi di wilayah ini. Namun, tidak ada yang berani gegabah mengambil inisiatif dan menyerangnya, karena mereka bisa merasakan betapa menakutkannya Raja Spiritual ini. Setiap orang,
Suasana tenang berlanjut beberapa saat. Zhao Qingshan mengarahkan matanya yang cerah ke arah kerumunan, sambil menangkupkan tinjunya, dia berkata, "Saya pikir semua orang telah menemukan ketangguhan raja spiritual ini. Saya mengusulkan agar kita bergandengan tangan dan membunuhnya. Jika tidak, kita mungkin kembali dengan tangan kosong hari ini." Beberapa orang bergumam pada diri mereka sendiri dan menganggukkan kepala. Memang, jika mereka tidak bergandengan tangan, mereka pasti tidak akan mampu menghadapi raja spiritual ini. Formasi mereka di sini tidak lemah. Jika mereka bergandengan tangan, ada beberapa peluang keberhasilan bagi mereka untuk berurusan dengan raja spiritual yang baru lahir ini. Bagaimana kita membagi cahaya spiritual dari raja spiritual? Beberapa orang berteriak, hanya ada satu untai cahaya spiritual dari raja spiritual, namun, ada beberapa orang yang hadir. Terlalu dini untuk membicarakan hal itu. Kita harus mendiskusikan tentang bagaimana mengalokasikan setelah berurusan dengan raja spiritual. Zhao Qingshan tersenyum tipis sebelum menoleh ke Su Huang, dan bertanya, "Bagaimana menurutmu, Saudara Su?" Su Huang samar-samar menyipitkan matanya saat dia melihat raja spiritual yang menjulang tinggi di wilayah ini. Sedikit menganggukkan kepalanya, dia menjawab dengan acuh tak acuh, "Mari bergandengan tangan." Bagaimanapun, Su Huang adalah seorang tokoh berpengaruh di Akademi Spiritual Surga Utara. Setelah melihatnya memberikan anggukan persetujuan, semua orang mengikuti dan menganggukkan kepala. Dalam waktu singkat, semangat mulai meningkat. Memikirkannya, dengan begitu banyak orang yang bergandengan tangan, bahkan raja spiritual akan kesulitan untuk melawan mereka. Kan, bagaimanapun, terlepas dari itu, raja spiritual hanya memiliki kekuatan dan tidak memiliki kecerdasan. Mu Chen melihat semangat semua orang yang meningkat. Dahinya sedikit berkerut sebelum menyapu wilayah yang luas dengan tatapannya. Mengapa dia tidak dapat melihat satupun ksatria spiritual? Kemana tepatnya semua ksatria spiritual itu lari? Karena Zhao Qingshan dan Su Huang mengatakan mereka akan bergandengan tangan, selusin kelompok dengan cepat menyetujui konsensus bersama, dengan masing-masing dan setiap orang mengangguk setuju untuk bergandengan tangan. Melihat ini terjadi, Zhao Qingshan segera tersenyum tipis, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen dan kelompoknya, yang belum mengeluarkan satu suara pun. Sambil tersenyum, dia bertanya, "Mu Chen, bagaimana perasaanmu tentang ini?" Mu Chen tersenyum dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Cukup jika semua senior telah menyetujuinya. Saya hanya mahasiswa baru, dan saya tidak kuat. Tidak apa-apa jika aku berusaha dengan semua orang." Beberapa orang melirik Mu Chen dengan aneh. Meskipun dia saat ini memang berstatus mahasiswa baru, reputasinya di Akademi Spiritual Surga Utara adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan beberapa senior yang luar biasa. Secara alami, cocok dengan reputasi dan ketenarannya adalah kekuatan dengan tingkat yang sama. Terlepas dari 3 pertarungan dengan Li Xuantong atau rumor tentang menghancurkan markas umum gerbang iblis di depan Heiyao, keduanya cukup untuk membuktikan kekuatan yang dia miliki. "Haha, saudara junior Mu Chen benar-benar sederhana," kata Zhao Qingshan berseri-seri, sambil melanjutkan, "Meskipun dikatakan bahwa raja spiritual ini adalah bayi yang baru lahir, tidak peduli apa, itu masih ada di tahap penyelesaian surgawi. Oleh karena itu, kita membutuhkan orang yang memiliki kekuatan yang mencapai atau sebanding dengan tahap penyelesaian surgawi untuk dapat menghentikannya secara langsung. Saya percaya bahwa saudara junior Mu Chen dapat menyerangnya bersama kami." Alis Mu Chen sedikit berkedut. Zhao Qingshan ini sebenarnya sangat menghormatinya. Dari kelihatannya, dia ingin menyelidiki seberapa tinggi kemampuannya. Meskipun orang itu memiliki beberapa kemampuan, ingin bersaing dengan tahap penyelesaian surgawi tidaklah mudah. Berdiri di belakang Su Huang, Su Qingqing mendengus dengan suara rendah. Dia menyadari bahwa Mu Chen agak tangguh. Namun, dia tidak percaya bahwa dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan orang-orang setingkat Su Huang. Hari itu, di luar gerbang iblis, hanya dengan mengandalkan persiapan sebelumnya dari banyak arai spiritual dan berbagai dendam dan keluhan dengan Heiyao, dia bisa menang. Ekspresi Su Huang tidak berubah saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan meremehkannya, Mu Chen ini semakin sulit untuk dilihat. Jika dia benar-benar akan mengambil tindakan, bahkan aku tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkannya." Su Qingqing melengkungkan bibirnya, jelas tidak mempercayai kata-kata itu. Mu Chen mengirim senyum ke arah Zhao Qingshan dan tidak melanjutkan berbicara.
hanya menganggukkan kepalanya untuk menyatakan persetujuannya. Ada beberapa orang yang berkumpul di sini, dan jelas sedikit waspada terhadapnya juga. Jika mereka menunjukkan kekuatan mereka saat dia bersembunyi di belakang, dia jelas akan menghadapi pengusiran oleh semua orang. Anran, kalian mengambil tindakan dan menyerang. Wang Tong dan kalian berdua mengikutiku dan menyerang, kata Mu Chen adalah suara yang lembut. Anran dan kedua gadis itu dengan patuh menganggukkan kepala mereka. Dengan kekuatan fusion surgawi mereka, mereka benar-benar tidak dapat melakukan intervensi di sini. Bagaimana dengan saya? Tanya Luo Li. Mu Chen samar-samar menggelengkan kepalanya dan menjawab, selama ini, aku merasa tempat ini sedikit aneh. Karena mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyebut namamu. Kamu harus menjaga kekuatanmu sebanyak mungkin sehingga kamu dapat menggunakannya ketika kejadian tak terduga muncul. Luo Li menganggukkan kepala kecilnya. Semuanya, bersiaplah untuk mengambil tindakan. Mari kita uji dengan tepat seberapa tangguh Raja Spiritual ini bersama-sama. Jika kita mampu membunuhnya, kita akan menjadi siswa pertama yang mampu membunuh Raja Spiritual selama bertahun-tahun. Melihat semua orang tampak bersemangat untuk mencobanya, api menyala di mata Zhao Qingshan saat dia meraung dengan suara yang dalam. Ya, mari kita serang bersama. Jawab semua orang secara bersamaan dengan niat bertarung yang melonjak. Detik berikutnya, lebih dari 100 sosok secara eksplosif melesat ke depan saat sejumlah besar energi spiritual bergegas menuju surga. Kekuatan beberapa orang ini tampaknya berada di tahap transformasi surgawi. Dengan barisan seperti itu, mereka bisa dianggap sangat tirani. Saat energi spiritual mereka bergegas menuju surga, Raja Spiritual bertatahkan permata raksasa setinggi 300 meter yang menjulang di kedalaman yang luas tiba-tiba membuka matanya. Tidak ada fluktuasi emosional di dalam mata itu, hanya cahaya spiritual yang menusuk mata. Tatapan dingin dan kosongnya menyapu, mengunci banyak sosok tidak penting di kejauhan, yang mirip dengan melihat semut. Ketika menemukan semut pengganggu itu, ia menghadap ke langit dan meraung keras tanpa rasa sopan santun. Raungan itu mirip dengan ledakan yang menggelegar, bergemuruh saat bergema, fluktuasi energi spiritual yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyelimuti langit saat bumi tampaknya mulai bergetar secara bersamaan. Merasakan gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan ini, terlepas dari Su Huang, Zhao Qingshan dan yang lainnya, semua ekspresi mereka sedikit berubah, karena ekspresi di dalam mata mereka berubah menjadi sangat serius. Terlepas dari seberapa besar keuntungan numerik mereka atau bahwa Raja Spiritual baru lahir, itu benar-benar memiliki kekuatan tahap penyelesaian surgawi. Namun, mereka yang hadir di sini, bagaimanapun, adalah siswa yang agak luar biasa dari Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun mereka dikejutkan oleh aura luar biasa yang terpancar dari Raja Spiritual, mereka tetap tidak mundur. Dengan raungan sengit, Su Huang, Zhao Qingshan, Mu Fengyang dan siswa tahap akhir transformasi surgawi lainnya dengan eksplosif melesat ke depan, benar-benar mengedarkan energi spiritual mereka yang tak terbatas. Mereka berubah menjadi banyak garis cahaya, bergegas menuju Raja Spiritual seperti raksasa di kejauhan dengan kecepatan kilat. Mu Chen juga mengikuti di belakang, dengan tiga bersaudara Wang juga mengikuti dari dekat dengan ekspresi muram di wajah mereka. Bilah bulan sabit besar sudah muncul dalam sekejap di tangan mereka. Kecepatan Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang adalah yang tercepat. Dalam beberapa napas, mereka telah muncul di hadapan Raja Spiritual Raksasa. Tanpa ragu-ragu, mereka bertiga dengan eksplosif meraung, melepaskan fluktuasi energi spiritual yang kuat dengan cara yang eksplosif. Pisau Dewa Sunyi, seni pedang badai, palem guntur bergegas. Menghadapi eksistensi yang berada pada level seperti Raja Spiritual, Su Huang dan dua lainnya tidak cukup bodoh untuk menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, serangan pertama yang mereka kirimkan sangat kuat. Bilah raksasa sepanjang 300 meter terbentuk dan ditebang mati-matian. Cahaya pedang, mirip dengan badai, berteriak, menusuk langsung ke tenggorokan Raja Spiritual dengan kecepatan dan keganasan yang tak tertandingi. Jejak telapak tangan energi spiritual raksasa dengan keras menekan dada Raja Spiritual, membawa serta kekuatan petir gila. Su Huang dan dua lainnya berada di tahap akhir tahap transformasi surgawi. Selain itu, mereka jelas elit di antara mereka. Ketika mereka melancarkan serangan mereka dengan kekuatan penuh,
prestise dan kekuatan serangan itu menyebabkan ketakutan dan ketakutan di antara orang-orang yang menonton dari belakang. Menghadapi serangan tirani, tidak ada satupun fluktuasi yang hadir di mata raja spiritual yang acuh tak acuh yang berkilau dengan cahaya yang menusuk mata. Menghadapi serangan bertenaga penuh dari 3 tahap transformasi surgawi yang hebat, hanya butuh 1 langkah maju, mencondongkan tubuhnya ke depan, tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung dengan eksplosif. Raungan itu mirip dengan guntur saat gelombang suara, terlihat dengan mata telanjang, membawa badai energi spiritual yang menghancurkan bumi yang mendatangkan malapetaka di sepanjang jalannya. Ruang terguncang sampai distorsi mulai terbentuk. Terlepas dari cahaya pedang, kilatan pedang atau jejak telapak tangan, setelah kontak dengan badai energi spiritual dan gelombang suara, mereka langsung hancur dan meledak. Su Huang dan 2 lainnya mendengus tertahan saat tubuh mereka sedikit gemetar. Kuburan di dalam mata mereka segera tumbuh lebih dalam. Serangan gabungan dari mereka bertiga tiba-tiba dipatahkan oleh 1 raungan dari Raja Spiritual. Kekuatan tahap penyelesaian surgawi sangat menakutkan sampai tingkat itu. Namun, tepat saat serangan Su Huang dan 2 lainnya dihancurkan, 100 sosok bangkit dari belakang mereka. Serangan energi spiritual ganas yang mirip dengan badai jatuh dengan deras, menghantam tubuh Raja Spiritual. Serangan energi spiritual meledak di tubuh Raja Spiritual. Namun, tidak ada satu getaran pun yang mengalir di seluruh tubuhnya. Armor kristal berkilau, sepenuhnya menyerap semua serangan itu. Banyak serangan energi spiritual dimusnahkan, sebuah cahaya melintas melewati mata Raja Spiritual saat itu membuat telapak tangan bergemuruh, seketika menghancurkan ruang. Itu dengan marah menepuk tubuh banyak tokoh yang tidak dapat menghindar tepat waktu dengan kecepatan kilat. Sosok-sosok itu melesat, mendarat di tempat yang jauh, menjadi pucat pasi, mereka menyemburkan seteguk darah segar, aura mereka menjadi lemah dan pingsan. Sinar demi sinar cahaya turun dari langit, menyelimuti mereka. Saat sinar cahaya menghilang, sosok mereka juga menghilang. Orang-orang ini telah dikirim langsung dari dunia cahaya spiritual karena cedera serius. Adegan yang diputar di depan mereka menyebabkan beberapa orang merasa merinding di kulit mereka. Hanya 1 telapak tangan saja sudah cukup untuk membuat orang-orang yang tidak beruntung itu kehilangan kualifikasi untuk terus tinggal di dunia cahaya spiritual. Serangan Raja Spiritual ini, bukankah itu terlalu menakutkan? Mata Mu Chen berubah serius saat dia melihat pemandangan di depannya. Apakah ini kekuatan yang tepat dari tahap penyelesaian surgawi? Karena lahir belum lama ini, Raja Spiritual belum sepenuhnya menstabilkan kekuatannya di tahap kompetisi surgawi. Namun, kekuatannya sudah pada tingkat yang menakutkan. Sialan, kekuatan pertahanan orang ini terlalu kuat, kami tidak bisa melukainya, seru 3 bersaudara Wang saat wajah mereka menjadi sedikit pucat. Kilatan pedang mereka yang cepat dan ganas bahwa mereka telah menggunakan semua kekuatan mereka untuk melepaskan pada tubuh Raja Spiritual hanya meninggalkan bekas luka putih, bahkan tidak ada jejak sedikit pun dari mereka yang menyebabkan kerusakan efektif padanya. Mu Chen menatap erat pada tubuh raksasa Raja Spiritual. Pada saat ini, semua orang sudah habis-habisan dan mengeksekusi serangan mereka. Garis-garis energi spiritual membombardir tubuh Raja Spiritual dalam aliran tak berujung. Namun, menghadapi serangan mereka, Raja Spiritual bahkan tidak pernah tersentak sedikit pun. Namun, setiap kali meluncurkan serangannya, jejak telapak tangan raksasa akan menghancurkan ruang, menyebabkan cedera serius pada banyak sosok saat ditepuk, menjerit dan menjerit, mereka akan dikirim keluar dari dunia cahaya spiritual. Dalam beberapa menit, mereka telah kehilangan puluhan orang. Ini membuat semua orang merasa sedikit takut dan gentar dan menjadi lebih berhati-hati. Takut bahwa mereka akan ditampar dari dunia cahaya spiritual. Jika itu terjadi, mereka harus mengucapkan selamat tinggal prematur pada perburuan ini. Mu Chen melayang di langit, belum meluncurkan serangan apapun saat dia terus menatap Raja Spiritual. Setelah pengamatannya, ia menemukan bahwa setiap kali serangan akan mendarat di bagian belakang kepalanya, itu akan mengangkat dan memblokirnya dengan tangannya. Adapun serangan yang mendarat di tubuhnya, tampaknya tidak memberikan sedikit pun perhatian. Mata Mu Chen sedikit menyipit saat visinya bergeser ke arah kepala Raja Spiritual. Kepalanya juga berkilau dengan cahaya yang menusuk mata, dan mata kosong dan acuh tak acuh itu tidak memiliki jejak emosi di dalamnya, membuat rambut orang berdiri.
Saat visinya bergerak lebih tinggi, Mu Chen melihat bahwa kecerahan pada posisi di dahinya yang jelas lebih tajam sedikit. Samar-samar, sepertinya ada fluktuasi khusus yang memancar dari sana. Mata Mu Chen sedikit menyipit, melambaikan lengan bajunya, seberkas energi spiritual yang terbakar dengan api hitam meledak secara eksplosif, langsung mengenai cahaya yang menusuk mata di dahi Raja Spiritual. Namun, saat energi spiritual Mu Chen mendekat, cahaya melintas melewati mata Raja Spiritual, sebuah telapak tangan ditampar, menghancurkan rentetan energi spiritual menjadi berkeping-keping. Mata Mu Chen berbinar, Raja Spiritual raksasa tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mengunci Mu Chen yang melayang di udara, mengepalkan tangannya yang besar, tinju yang mirip dengan gunung kecil menghantam Mu Chen, membawa kekuatannya yang menakutkan. Udara hancur oleh tinju ini, saat bumi di bawahnya mulai runtuh. Hati-hati, melihat ini, wajah cantik Anran dan gadis-gadis yang berdiri tidak jauh langsung berubah dan buru-buru berteriak. Pupil mata Luoli menjadi kaku saat tangannya yang seperti batu giok mencengkeram sarung pedangnya dengan erat. Mu Chen melihat ke arah tinju masuk yang memiliki tekanan yang mirip dengan gunung. Sebuah cahaya muncul di depan tubuhnya, sementara suara yang mirip dengan auman naga terdengar. Dalam cahaya, bayangan naga muncul, memiliki penampilan yang mirip dengan terbang ke langit. Bayangan naga terbentang saat sosok Mu Chen menghilang secara misterius dari posisi semula. Tinju yang tak tertandingi itu benar-benar menghantam udara. Menemukan hal yang sama, tatapan Su Huang, Zhao Qingshan dan yang lainnya sedikit berkilau. Sebelum mata mereka menjadi kaku, sebuah bayangan muncul di lengan raksasa Raja Spiritual, sebelum menembak lengan itu dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Kecepatan yang sangat cepat, hati mereka sedikit gemetar. Kecepatan Mu Chen cepat sampai-sampai mereka hanya bisa melihat bayangan kabur dari dirinya. Sementara hati mereka sok, sosok Mu Chen sudah muncul di dahi raksasa Raja Spiritual dalam kecepatan kilat. Sebuah tinju bergemuruh darinya saat seekor harimau putih terbentuk di belakangnya. Sambil mengaum, itu membawa aura pembunuh saat bergemuruh menuju dahi Raja Spiritual. Tinju bergemuruh dengan kuat, saat fluktuasi energi spiritual yang keras dan eksplosif meletus dari dahi Raja Spiritual, sosok raksasa yang tidak bergerak 1 inci pun tiba-tiba mulai bergetar pada saat ini. Sebelum kakinya yang besar mundur beberapa langkah, seluruh bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang saat diinjak-injak mundur. Setelah melihat tinju Mu Chen memukul balik Raja Spiritual, murid-murid Zhao Qingshan dan Su Huang menyempit dengan keras. Beberapa orang bahkan menghirup udara dingin. Raja Spiritual yang tidak dapat mereka aduk bahkan setelah bergandengan tangan sebenarnya dipaksa mundur oleh tinju Mu Chen. Orang ini, dia tirani itu, tatapan demi tatapan menatap sosok kurus di udara, matanya berbinar tanpa batas. Mengambang di udara, Mu Chen menemukan tatapan itu mengarah ke arahnya, berkilau dengan kecurigaan, tidak dapat menahannya, dia samar-samar melengkungkan bibirnya dan berkata, kelemahan Raja Spiritual ini jelas di dahinya. Serangan berantakanmu, bahkan jika kamu menyerangnya selama sehari, bahkan mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Hanya setelah mendengar ini semua orang melongo, sebelum buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke arah Raja Spiritual. Pada saat ini, cahaya yang menusuk mata di dahi yang terakhir agak tertahan, samar-samar, orang bisa melihat bahwa di posisi dahinya ada batu permata yang sepertinya kira-kira seukuran kepala manusia. Batu permata itu berkilauan dengan cahaya yang menusuk mata, sementara fluktuasi energi spiritual yang menakutkan terus-menerus terpancar dari dalamnya. Semua orang menatap batu permata yang menusuk mata sebelum menyadari dalam sekejap, jadi itulah titik lemah dari Raja Spiritual. Inilah mengapa serangan Mu Chen mampu memaksanya kembali. Dari wajah Zhao Qingshan dan Mu Fengyang, orang dapat dengan jelas memperhatikan bahwa mereka telah mengambil sedikit napas lega. Jika Mu Chen benar-benar memiliki kekuatan untuk memaksa Raja Spiritual kembali, seberapa menakutkan kekuatan yang dia miliki. Jika Mu Chen benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, siapa yang mampu merebut cahaya spiritual Raja Spiritual darinya? Sementara mereka dalam proses realisasi, tubuh raksasa dari Raja Spiritual mulai meletus dalam cahaya yang terang dan gemerlap sekali lagi. Serangan yang diterimanya ke batu permata di dahinya tampak membuatnya marah. Sementara itu meraung, seberkas besar energi spiritual turun dari langit, mirip dengan seberkas cahaya, dengan keras bergemuruh ke arah Mu Chen.
Setelah membuat persiapan yang cukup, Mu Chen segera memamerkan teknik naga melonjak. Saat naungan naga berguling dan membentangkan, sosoknya telah muncul 1000 meter di belakang Raja Spiritual, menghindari sinar cahaya. Sinar cahaya turun ke tanah, menghancurkan bumi, menciptakan lubang raksasa, samar-samar, sepertinya ada cahaya yang berkilauan. Mu Chen menatap lubang raksasa itu, sambil sedikit melongo. Namun, sebelum dia bisa memprosesnya dengan jelas, bayangan raksasa telah menyelimutinya, tangan raksasa Raja Spiritual dan sudah ditepuk dengan ganas. Ruang meledak saat Mu Chen buru-buru memamerkan Dragon Soaring Art, menghindari telapak tangan raksasa saat itu melakukan kontak dengannya. Mu Chen menunjukkan dirinya lagi, ekspresi muram di seluruh wajahnya, saat detak jantungnya sedikit dipercepat. Serangan jika Raja Spiritual ini terlalu menakutkan, dia seharusnya tidak membiarkannya di dekatnya. Jika tidak, cedera yang akan dia terima tidak akan ringan. Serang batu permata di dahinya bersama-sama. Untungnya, orang lain telah sadar pada saat ini. Dengan raungan ledakan, mereka menembak dan melintas. Serangan cepat dan ganas mulai bergemuruh dan menembak ke arah batu permata di dahi Raja Spiritual yang berkilau dengan kecemerlangan yang menusuk mata satu demi satu. Menghadapi kelompok serangan yang menuju titik lemahnya, Raja Spiritual tidak secara langsung menerima serangan kali ini. Mengangkat tangan raksasanya, itu benar-benar memblokir serangan yang masuk. Namun, serangan gabungan dari setiap orang memiliki beberapa yang licik bercampur. Meskipun Raja Spiritual telah mencoba untuk memblokir, masih ada banyak serangan yang menghantam batu permata dengan keras. Tubuh raksasa Raja Spiritual, sekali lagi, dipaksa mundur. Namun, saat tubuhnya mundur, ia, sekali lagi, menahan banyak serangan yang masuk dan berdiri kembali di posisi semula. Energi spiritual yang sangat besar menyembur keluar dari telapak tangannya dalam bentuk sinar cahaya, menghancurkan beberapa orang yang tidak beruntung sampai mereka memuntahkan darah dan ditembak. Aura mereka langsung membuat depresi, sebelum seberkas cahaya turun dari langit, mengirim mereka pergi. Menghadapi kehilangan seperti ini, semua orang hanya melihat sekilas sebelum menyerang dengan penuh perhatian lagi. Lampu bilah dan kilatan pedang menutupi langit, berteriak saat mereka dengan keras memotong dan meretas batu permata yang menusuk mata di dahi Raja Spiritual. Raja Spiritual ini memang baru lahir belum lama ini. Meskipun masih memiliki kekuatan yang cukup menakutkan, itu tampak agak lamban, seolah-olah belum mencapai tingkat kepenuhan dan kehalusan. Karena ini, Zhao Qingshan dan yang lainnya berani memusatkan perhatian mereka ke dahinya. Jika Raja Spiritual telah melewati fase yang baru lahir ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Pada saat itu, bahkan mereka mungkin tidak dapat melarikan diri melalui celah giginya. Semua orang melanjutkan serangan mereka. Pada saat yang sama, kerugian mereka juga terus berlanjut. Jumlah asli ratusan sekarang hanya tersisa setengahnya. Sisanya telah dikirim keluar dari dunia cahaya spiritual dengan tepukan dari Raja Spiritual. Tingkat kerugian ini bisa disebut bencana. Namun, meskipun kerugian mereka adalah bencana, Raja Spiritual terpaksa mengkonsumsi sedikit energinya. Serangannya sudah tidak liar dan ganas seperti yang awal, dengan itu hanya fokus dengan gigi untuk mempertahankan batu permata di dahinya. Haha, semuanya tingkatkan kekuatanmu. Raja Spiritual ini memang bayi yang baru lahir, kekuatannya tidak sekuat yang kita bayangkan. Selama kita bisa menghindari serangannya, semuanya baik-baik saja, mengambang di udara. Mu Fengyang melihat ke arah Raja Spiritual itu, yang serangannya secara bertahap melemah, sebelum berteriak dengan tawa besar. Setelah mendengar ini, kejutan melintas di benak semua orang saat mereka mempercepat serangan mereka. Mu Chen juga telah mengirim serentetan energi spiritual yang bergemuruh, namun, matanya terus berbinar. Kekuatan Raja Spiritual ini memang tidak sekuat yang dia duga. Apakah itu benar-benar karena baru lahir? Visi Mu Chen menyapu melewati tempat Raja Spiritual berdiri saat alisnya sedikit berkerut. Ada lubang besar di tanah yang disebabkan oleh langkahnya. Namun, terlepas dari bagaimana semua orang menyerang, Raja Spiritual bahkan tidak meninggalkan batas itu. Ada apa sebenarnya? Gumam Mu Chen sambil menatap sepetak tanah, mengerutkan kening samar. Sementara Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, Raja Spiritual mengulurkan tangannya yang besar. 10.000 sinar cahaya meletus, dengan keras menghantam langsung ke Mu Fengyang, yang berusaha meningkatkan moral semua orang.
Melihat bahwa Raja Spiritual telah menguncinya, wajah Mu Feng yang sedikit berubah. Tepat saat dia menghindari sinar cahaya, matanya melihat sekilas Mu Chen yang tidak jauh di belakangnya. Pada saat ini, kilatan samar berkilau di matanya. Tubuhnya tiba-tiba terbang ke samping, muncul secara kebetulan di depan Mu Chen. Pada saat yang sama, tangan raksasa Raja Spiritual telah dengan ganas menutupi mereka, menyelimuti mereka berdua. Di bawah amplop bayangannya, Mu Chen sadar dari keadaannya yang sedikit linglung. Setelah melihat apa yang ada di depannya, ekspresinya langsung berubah. Senyum dengan niat buruk muncul dari sudut mulut Mu Fengyang, cahaya spiritual meletus dari tubuhnya, sebagai setelan tebal baju besi spiritual kuning tua muncul di tubuhnya, erat menyelimuti dia di dalamnya. Armor spiritual ini jelas merupakan artefak spiritual pertahanan yang cukup bagus. Sampai jumpa. Tawa dingin terdengar saat armor spiritual menyelimuti tubuh Mu Fengyang di dalamnya. Mata Mu Chen menjadi dingin saat dia berpikir, orang ini sebenarnya mencoba memancing masalah untukku. Dia ingin memanfaatkan kekuatan Raja Spiritual untuk mendorong Mu Chen keluar dari dunia cahaya spiritual. Namun, Mu Fengyang ini terlalu naif. Apakah dia berpikir bahwa dengan melakukan ini, dia akan dapat mengikat tangan Mu Chen sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat melakukan apa-apa tentang serangan yang datang. Sebuah cahaya hitam memancar di depan tubuh Mu Chen sebagai pagoda hitam muncul, sebelum menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Pagoda 9 lapis memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat, dan dianggap sebagai pertahanan terkuat yang dimiliki Mu Chen. Jika kemampuan pertahanannya benar-benar dibahas, bahkan spiritual armor Mu Fengyang akan lebih rendah dari itu. Saat pagoda 9 lapis menyelimuti Mu Chen di dalamnya, telapak tangan raksasa Raja Spiritual telah ditepuk dengan keras. Suara logam terdengar, saat mereka berdua segera ditepuk ke tanah, dengan keras menembus bumi. Sebuah lubang yang dalam dan raksasa terbentuk dari dampaknya. Dalam keadaan sedih, Mu Fengyang merangkak keluar dari lubang raksasa. Meludahkan seteguk darah segar, dia menundukkan kepalanya untuk melihat armor spiritual di tubuhnya. Ada beberapa retakan di permukaannya. Ini memenuhi hatinya dengan rasa sakit. Memutar kepalanya, dia melanjutkan untuk melihat lubang yang dalam tidak jauh darinya. Debu dan asap memenuhi udara di sana. Di bawah serangan mendadak itu, sepertinya orang itu pasti menderita luka serius. Mari kita lihat bagaimana kamu akan merebut cahaya spiritual dari kami. Ejek Mu Fengyang dengan dingin, menekan luka di dalam tubuhnya, dia bergegas menuju cakrawala sekali lagi. Serangan dari Raja Spiritual terhadap mereka berdua terlihat oleh semua orang. Ketika Su Huang dan yang lainnya hanya melihat Mu Fengyang terbang ke arah mereka, mereka merasa sedikit terkejut. Sepertinya Mu Chen telah menderita luka yang tidak ringan kali ini. Tindakan yang dilakukan Mu Fengyang ambigu, dan tidak ada yang membayangkan bahwa dia benar-benar akan memancing masalah terhadap Mu Chen. Mu Chen, ekspresi wajah tiga bersaudara Wang berubah. Mereka mulai menatap curiga pada Mu Fengyang yang tampak tidak bersalah. Namun, karena mereka tidak memiliki bukti, tidak baik untuk berbicara sekarang. Semua orang menggelengkan kepala dengan penyesalan. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk terganggu. Oleh karena itu, mereka dengan cepat memfokuskan kembali pikiran mereka untuk meluncurkan serangan mereka pada Raja Spiritual yang secara bertahap melemah. Mu Chen telah dipukul dari kejauhan. Saat melihat permainan ini di depan mata mereka, wajah cantik Anran dan gadis-gadis itu langsung berubah. Alis Luoli sedikit mengerut, pupil matanya menatap dingin pada Mu Fengyang yang mengambang. Namun, dia tidak terlalu panik, berkata dengan suara lembut, "Tenang, Mu Fengyang hanya mengalami luka ringan, Mu Chen tidak selemah itu." Melihat bahwa Luoli tidak memiliki sedikit pun kepanikan, Anran dan gadis-gadis itu dapat dengan cepat menjadi tenang, sebelum dengan samar menganggukkan kepala mereka. Saat kerumunan orang di udara terus mengepung dan melancarkan serangan mereka terhadap Raja Spiritual, belum ada yang menemukan sosok Mu Chen muncul di samping pagoda hitam di dalam lubang yang dalam dan penuh debu. Dia melihat ke arah pertempuran yang intens, sebelum melihat bentangan bumi dengan mata berbinar, mengirim tinjunya bergemuruh. Dia menciptakan lubang lain yang dalam dan melompat ke dalamnya. Selanjutnya, dia melanjutkan serangannya ke tanah. Sangat cepat, lubang yang dalam digali olehnya. Sosok Mu Chen menghilang ke dalam lubang.
Saat dia menghilang, pagoda hitam itu mulai berputar, menutupi lubang itu. Dengan cara ini, bahkan jika debu yang memenuhi udara telah menghilang, tidak akan ada yang bisa menemukan hilangnya Mu Chen. Mereka hanya akan berasumsi bahwa dia bersembunyi di dalam pagoda hitam untuk memulihkan diri. Bawah tanah, tubuh Mu Chen ditutupi dengan api hitam beriak mirip dengan baju besi saat ia terus menggali lebih dalam ke tanah. Tanah dan bebatuan yang tebal dibakar dan dibakar oleh api hitam. Sejak awal, dia sudah menemukan bahwa ada sesuatu yang sedikit tidak beres dengan titik pertemuan ini. Ksatria spiritual itu tidak akan menghilang tanpa alasan yang jelas. Terlebih lagi, raja spiritual itu tidak sekuat yang dia duga. Terlepas dari bagaimana mereka menyerang, raja spiritual itu tidak akan meninggalkan 100 kaki dari lokasinya. Dari kelihatannya, sepertinya dia menjaga sesuatu. Karena tidak ada apapun di atas tanah untuk dipertahankan, Mu Chen memutuskan untuk mencari di bawah tanah. Dengan raungan rendah, Mu Chen memutar energi spiritualnya, meningkatkan kecepatan dia menembus bumi. Setelah kira-kira 1 menit, sesuatu melintas di benaknya, tanah di bawah tangannya, secara tak terduga, menghilang saat sosoknya jatuh. Mu Chen buru-buru menstabilkan sosoknya. Energi spiritual menyelimuti tubuhnya saat dia mengintip dengan waspada ke ruang bawah tanah ini. Saat penglihatannya menoleh, ekspresi wajahnya mulai membeku sedikit demi sedikit. Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dari udara bawah tanah ini yang dipenuhi dengan bau tanah saat kejutan dan keheranan yang kental meletus dari hatinya. Terima kasih telah mendengarkan.